أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين ورحمني ورحمكم الله تعالى. Pada kesempatan yang terbaik ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang datangnya dari firman Allah, wasiat yang datangnya dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita sebagai umatnya senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa yang bukan sekedar diucapkan di lisan. Kalimat takwa bukan sekedar dipasang status yang dibaca oleh manusia, namun sesungguhnya ketakwaan itu akan nampak pada ucapan dan perilaku kita para jamaah. Jangan pernah bosan-bosan ketika khatib dan para da'i mewasiatkan kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan. Di setiap Jumatnya kita akan mendengarkan wasiat takwa. Namun tahukah para jamaah, yang pantas memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi hanyalah orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ketahuilah bahwasanya surga Allah luasnya seluas langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, spesial aku untukkan, aku persiapkan, aku hadiahkan bagi hamba-hambaku yang bertakwa saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita berada di sebuah zaman yang dimana zaman tersebut merenggut ketakwaan kita, meracuni ketakwaan kita, yang mencabik-cabiknya sehingga keimanan kita berada di titik lemahnya. Itulah dosa para jamaah.
yang dimana manusia mengakses dosa dengan semudahnya, semudah dia menekan tombol jarinya para jamaah. Namun takutlah akan akibatnya, takutlah akan sebabnya, dan takutlah bagaimana dosa itu akan memalingkan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia di zaman sekarang amat sekali yang namanya meremehkan dosa. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menganggapnya itu remeh, bagaikan lalat yang kalian tepuk di jidat kalian. Namun ketahuilah bahwasanya wa huwa 'indallahi 'azim. Dosa itu amatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dosa itu yang melemparkan kakek moyang kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam alaihi salam bermaksiat kepada Allah, menyelisih perintah Allah, sehingga Allah keluarkan ia dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud gara-gara pasukan panah yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, jangan turun, kalah menang jangan turun. Ketika para sahabatnya menang di medan pertempuran, mengumpulkan banyaknya ghanimah harta perang, pasukan-pasukan yang ada di Jabal Rimayah, yang ada di bukit, pasukan pemanah merasa ingin mengambil ghanimah, sehingga ia menyelisih perintah Rasulullah SAW. Kemudian semuanya turun mengumpulkan harta-harta. Kemudian datanglah pasukan Khalid bin Walid yang menggempur mereka dari belakang mereka, sehingga hancurlah pasukan Rasulullah SAW akibat dosa para jamaah. Namun ada sebuah dosa yang dianggap remeh oleh manusia, dosa yang lebih kejam daripada berzina, dosa yang lebih kejam daripada merampok, dosa yang lebih kejam daripada membegal. Tahukah para jamaah apakah itu para jamaah? Dosa meninggalkan salat para jamaah. Ketika seorang mukmin dengan bangganya meninggalkan salat, baik itu karena malas ataupun karena ia meninggalkannya karena tidak mengakui kewajibannya, maka telah putuslah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah hadis Nabi SAW yang menyebabkan seorang muslim keluar dari Islam gara-gara meninggalkan salatnya. Dan keluar dari Islam dosa yang lebih besar daripada berzina, merampok, membegal. Karena keluar dari Islam ancamannya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita, pembeda kita antara yang muslim dengan yang bukan muslim adalah salat. Apabila ia meninggalkan salat, maka ia telah keluar dari agama Islam, walaupun di KTP-nya muslim para jamaah. Ancamannya sangat besar dari Rasulullah SAW bagi kaum muslimin yang sengaja meninggalkan salatnya. Padahal salat ini para jamaah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat spesial, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala jemput nabinya menggunakan buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang ketujuh. Spesial pada jamaah. Namun manusia meremehkannya, yang menyebabkan hubungannya dengan Allah putus, dan Allah tidak akan memperdulikannya, Allah tidak akan membersihkannya. Allah mengatakan, wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Allah tidak akan mau bicara dengannya, Allah tidak akan membersihkan dosa-dosanya, dan Allah tidak akan memperdulikannya. Walahum adzabun azim, dan baginya siksaan yang amat pedih, yaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, tugas seorang ayah mengajarkan anak dan istrinya tata cara salat, memerintahkan agar ia menegakkan salat,
Jangan sampai istri dan anak meninggalkan salat. Allah abadikan firman-Nya dengan mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, perintahkan anak kalian salat. Ahlaka bis-salah, istri kalian untuk salat. Wastabir 'alaiha, bersabar ketika merintahkannya. Karena ketika seorang merintahkan anak dan istrinya untuk salat, tidak serta-merta mereka langsung mengerjakan salat. Bahkan ada yang sibuk dengan HP-nya, ada yang sibuk dengan masakannya, ada yang sibuk dengan sahabatnya. Wastabir 'alaiha, bersabar. Yang penting mereka tegakkan salat sampai ia salat dengan tepat pada waktunya. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak minta balasan dari kalian, bahkan kamilah yang memberikan kalian rizki. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik, ending yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, jangan sampai tali antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala putus, yaitu dengan cara tegakkan selalu salat ini para jamaah, baik berjamaahnya maupun ketika sibuknya para jamaah. Namun anehnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, banyak yang meninggalkan salat dengan sebab saya lagi mencari rizki, saya lagi bekerja, saya lagi sibuk. Dia nggak tahu para jamaah bahwasanya yang memberikan rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ia meninggalkan pemilik rizki gara-gara secuil dunia, padahal Allah yang memberikan dia rizki. Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberikan mereka rizki, bahkan mereka pula akan memberikan rizki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itulah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan. Maka para jamaah, as-salah, kerjakanlah salat, tegakkan. Lebih maksimalnya ramaikan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ايها المسلمون rahimani wa rahimakumullahu taala, telah kita dengarkan ancaman yang sangat keras bagi kaum muslimin yang sengaja meninggalkan salatnya. Untuk antum yang sudah salat, untuk kaum muslimin yang sedang menjaga salatnya, pelajari kembali tentang salat pada jamaah. Bagaimana ruku yang sunnahnya, bagaimana bacaan-bacaannya, bagaimana artinya. Karena Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai manusia, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Itulah perintah Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ketika Nabi SAW naik ke mimbarnya, ia sengaja mengangkat tangannya di hadapan para sahabatnya, mengajarkan bagaimana cara mengangkat tangan yang benar, bagaimana cara ruku yang benar, bagaimana cara sujud yang benar. Karena bisa jadi orang berumur 60 tahun tidak satupun salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, rubba rajulin yusallina sittina sanah lam tuqbal minhu salatun yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Nabi SAW bersabda, bisa jadi orang salat selama 60 tahun tidak satupun salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kenapa para jamaah? Nabi mengatakan, ia menyempurnakan rukuknya, namun sujudnya asal-asalan. Ia menyempurnakan sujudnya, namun ketika ruku ia tidak tumaninah para jamaah. Artinya solatnya itu asal-asalan para jamaah, sehingga rukunnya hilang, wajibnya hilang, sehingga batalah salatnya.
Ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang Arabi, kemudian ia langsung sholat di depan. Maka ketika sholat selesai, ia datang kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tidak menjawab salamnya. Lantas mengatakan Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, pergi, ulangi sholatmu, sungguh kamu tidak sholat. Maka ia pun mengulangi sholatnya. Salam dari sholatnya datang kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Nabi tidak menjawab salamnya. Ya fulan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, pulang, pergi, kembali sholat, sungguhnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali ia mengulang sholatnya para jamaah, sampai ia menyerah dengan mengatakan, fama uhsinu ghairah. Ya Nabi, cuman ini yang aku bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, ya fulan, idza kabbarta fastaqbil qiblah, thumma rka' hatta tatma'inna raki'ah, thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Wahai fulan, apabila engkau ingin hendak salat, hendaklah engkau bertakbir menghadap kiblat. Ketika engkau ruku, tenang sampai badanmu betul-betul pas dengan rukunya. Ketika engkau sujud, tenang sampai betul-betul sempurna sujudmu. Dan begitulah sampai terakhir, kata Nabi SAW, menasihati si fulan agar salat-salatnya itu betul-betul sempurna sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Nasihat saya para jamaah, untuk pribadi saya dan kaum muslimin, agar senantiasa menjaga salatnya. Dan ketahuilah bahwasanya meninggalkan salat itu lebih besar daripada berzina, daripada merampok, daripada membegal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada dosa-dosa meninggalkan salat. Sebagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa ustadz kita, dosa masyayikh kita, dosa-dosa kaum muslimin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di Masjid Al-Muhajirin yang diberkah ini, agar dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ويا قاضي الحاجات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء ما ظهر منها وما بطن وعن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين